Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Purnama Putri dengan NIM 2024 1000 12709. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah yaitu media pembelajaran. Dengan dosen mengampu Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Filosofi Media Pembelajaran. Filosofi media pembelajaran merujuk pada kajian tentang bagaimana media dan teknologi dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Konsep ini mencakup pemahaman tentang peran media dalam menyampaikan informasi, membangun pengetahuan, dan memfasilitasi interaksi antara pengajar dan siswa. 3 pendekatan utama yang sering dibahas dalam konteks ini adalah behavioristik, konstruktivisme, dan konstruktivisme. Masing-masing filosofi ini menawarkan perspektif yang unik tentang bagaimana pembelajaran terjadi dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendukung proses ini. Yang pertama yaitu behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Kelebihan teori ini yaitu, yang pertama, teori ini dapat membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan yang terakhir, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak setiap pembelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang kedua, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, penggunaan hukuman justru dianggap sebagai metode paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang keempat, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Selanjutnya, yaitu kognitivisme. Kognitivisme adalah pendekatan psikologis yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menggunakan pengetahuan. Menurut teori ini, siswa belajar sebagai proses aktif di mana mereka menggabungkan pengetahuan baru dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Di sini, media pembelajaran berfungsi untuk menyajikan informasi secara terorganisir dan meningkatkan pemahaman siswa melalui alat bantu visual dan representasi yang mendukung. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara mempelajari dan memproses informasi. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, menegaskan betapa pentingnya membuat hubungan antara pengetahuan baru dan yang sudah ada. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Kekurangannya yaitu yang pertama, teori kognitif dapat sangat rumit dan sulit diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, kurang memperhatikan aspek pembelajaran dari interaksi sosial. Yang ketiga, sulit untuk menilai seberapa efektif strategi pembelajaran kognitif. Dan yang terakhir, resiko mengeksploitasi pembelajaran secara berlebihan. Selanjutnya yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakini bahwa orang secara aktif membangun atau menyusun pengetahuannya sendiri dan
realitas ditentukan oleh pengalamannya sendiri pula. Dalam pandangan konstruktivis, pembelajaran bukan hanya sekedar penyerapan informasi, tetapi proses di mana siswa mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri berdasarkan pemahaman yang relevan. Kelebihannya yang pertama, siswa cenderung lebih termotivasi ketika mereka terlibat dalam pembelajaran yang relevan dengan pengalaman dan minat mereka sendiri. Yang kedua, siswa dalam pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, konstruktivisme sangat tergantung pada pengalaman pribadi siswa yang bisa menyebabkan pemahaman yang tidak konsisten atau salah jika siswa tidak memiliki pemahaman yang memadai. Yang kedua, pendekatan ini sering membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk merancang aktivitas pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, dalam konstruktivisme, guru berperan lebih sebagai fasilitator daripada pengajar. Ini bisa menjadi sulit bagi guru yang terbiasa dengan pendekatan tradisional. Nah, kesimpulannya yang pertama, teori belajar behavioristik menekankan perubahan perilaku melalui pengkondisian dengan fokus pada pengamatan dan praktik. Meskipun efektif untuk mengembangkan keterampilan tertentu, pendekatan ini cenderung membuat siswa pasif dan kurang kreatif. Oleh karena itu, metode ini tidak selalu cocok untuk semua pembelajaran. Kognitivisme adalah pendekatan yang menekankan proses aktif dalam memperoleh dan memproses pengetahuan. Meskipun teori ini memberikan wawasan mendalam, penerapannya dalam kehidupan nyata bisa rumit dan kurang memperhatikan interaksi sosial. Yang ketiga yaitu konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Proses ini membuat siswa lebih termotivasi dan kreatif, serta mampu mengaitkan ilmu dengan pengalaman sehari-hari. Namun, pendekatan ini bergantung pada pengalaman pribadi siswa dan dapat menghasilkan pengalaman yang tidak konsisten. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.